Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper. Indonesia itu perlu energimu, bangsamu perlu kreativitasmu. Kini saatnya kalian bergerak, kini saatnya kamu berpihak. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Harapan, saya dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum dengan NIM 13124000196. Di sini saya akan menjelaskan kasus apa yang telah terjadi ada di Indonesia dan saya mengambil salah satunya kasus yang telah menimpa pada kasus Harun Masiku. Sebelumnya saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang saya temui di salah satu minimarket dengan pertanyaan bagaimana sistem hukum di Indonesia, apakah sudah jauh lebih baik atau belum, dan apa kaitannya dengan kasus Harun Masiku sendiri. Baik, di sini saya telah menemukan salah satu narasumber. Sebelumnya, Mas, dengan Mas siapa? Nama saya Leo, Mas. Di sini saya akan bertanya kepada Mas terkait bagaimana sistem hukum di Indonesia, apakah jauh sudah lebih baik atau belum? Sebelumnya menurut saya sendiri sistem hukum di Indonesia masih tergolong buruk ya. Karena apa? Karena sistem hukum di Indonesia sendiri masih belum sepenuhnya adil terhadap semua masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya saja seperti kemarin beberapa tahun lalu atas kasus pembegalan yang terjadi pada remaja. Inti dari kasus tersebut adalah seorang remaja telah menjadi korban pembegalan dari beberapa orang. Aksi tersebut menewaskan salah satu pelaku pembegalan. Atas hal tersebut, sang korban atau remaja tadi didakwa satu tahun hukuman pembinaan. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa menurut saya sendiri hukum di Indonesia masih belum bisa dibilang baik karena dengan alasan atau motif pembelaan diri saja masih dapat diberikan dakwah hukuman bagi sang korban, apalagi jika kita tidak melawan, padahal kan taruhannya nyawa, seperti itu. Baik, setelah saya dengar menurut jawaban Mas tadi, apakah Mas setuju dengan pendapat orang-orang terkait bahwasanya hukum di Indonesia ini masih tajam ke bawah, tumpul ke atas? Okay. Menurut saya benar seperti itu. Hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, karena ada beberapa contoh lain yang menyebutkan, contohnya seperti kasus korupsi di Indonesia yang sudah memakan banyak biaya, berjuta-juta, puluhan juta, miliaran bahkan, dan pelaku dari kasus korupsi tersebut hanya didakwa dengan hukuman ringan, sedangkan dengan para masyarakat ke bawah ada banyak kasus yang lebih ringan tetapi hukumannya lebih tinggi daripada kasus korupsi tadi, seperti itu. Baik, setelah kita mendengar pendapat Mas Leo terkait hukum Indonesia apakah sudah baik atau belum, ternyata masih belum juga. Dan apa sih kaitannya dengan kasus Harun Masiku sendiri? Nah, di sini saya akan membahasnya di akhir video. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya dia bisa terkena kasus. Dan sebelum itu juga saya akan membacakan atau menjelaskan profil beliau. Harun Masiku sendiri merupakan salah satu kader PDIP pada tahun 2019, dan sebelumnya ia merupakan dari kader Golkar, dan pada tahun 2009 ia merupakan salah satu tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden. Dan pada tahun 2019 ia mencoba mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Legislatif di Sumatera Selatan, Palembang. Namun pada pemungutan suara ia meraih posisi 6 dengan perolehan suara sekitar 5.800 suara, dan posisi pertama diraih oleh Nazarudin Kemas. Namun sebelum ia dilantik, ia meninggal dunia. Karena mendengar kabar itu, terjadi kursi kekosongan PDIP di DPR, dan segera melakukan pergantian antar waktu dilakukan oleh DPR. Akibat ambisiusnya Partai PDIP dan Harun Masiku untuk menggantikan Nazarudin Kemas, maka tim kuasa hukum PDIP yaitu Doni Istiqomah menggugat pasal 58
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dalam pemilihan dan pemungutan suara. Dan Mahkamah Agung menyetujui permohonan tersebut, bahwasannya pemilihan suara tidak ditentukan oleh suara kedua terbanyak, melainkan ditentukan oleh partai. Atas dasar itulah, pihak PDIP memohon kepada KPU agar pengganti Nazarudin Kemas ialah Harun Masiku. Namun di sini KPU tetap tidak berubah pikiran bahwasannya Rizky Aprilia yang menjadi pengganti Nazarudin Kemas. Dan pada tanggal 29 Agustus 2019 diadakanlah rapat pleno yang dihadiri oleh anggota di PDIP. Dalam rapat pleno tersebut menyatakan bahwasannya Rizky Aprilia yang menjadi pengganti Nazarudin Kemas. Namun dalam rapat tersebut pihak PDIP tidak setuju bahwasannya pengganti Nazarudin Kemas ialah Rizky Aprilia, melainkan seharusnya digantikan oleh Harun Masiku. Namun pihak KPU juga tetap bersuku bahwasannya Rizky Aprilia yang layak atau sah menjadi anggota legislatif karena sesuai dengan perolehan suara kedua terbanyak. Karena KPU tetap bersuku bahwasannya Harun Masiku tidak berhak untuk menggantikan Nazarudin Kemas, maka Harun Masiku mengirimkan fatwa MA ke salah satu komisioner KPU, yaitu Wahyu Setiawan. Dalam berkas tersebut, ia menyetujui atas permohonan Harun Masiku untuk menjadikan anggota Dewan Legislatif di Palembang, Sumatera Selatan dengan total uang 600 juta. Dan setelah transaksi itu terjadi, tidak lama kemudian pihak KPK menduga bahwasanya terjadi transaksi penyuapan antara komisioner KPU. Maka tidak lama kemudian KPK menetapkan 4 tersangka. 4 tersangka tersebut ialah Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebelum pemeriksaan dilanjut, Harun Masiku bisa lolos ke luar negeri melalui Bandara Soekarno, dan KPK pun menetapkan dia sebagai buronan di nasional maupun internasional. Dan pada tahun 2020 ia sempat terlihat di Bandara Soekarno-Hatta dan kembali ke Indonesia. Namun pihak KPK kehilangan jejak dan tidak bisa menemukannya kembali. Dan pada tahun 2022 KPK berencana untuk melakukan aksi pencarian kembali. Namun karena COVID-19 pencarian tersebut tidak dicari lagi. Pencarian tersebut dibatalkan. Dan dari sini kita tahu bahwasannya penegak hukum sulit menangkap satu orang saja jika orang tersebut berada di Indonesia. Apakah mungkin pihak KPK tidak serius untuk mencarinya? Jika ya serius, maka sampai sekarang cari penangkapannya, kasusnya diselesaikan. Ibarat tadi katanya Mas Leo sendiri mengatakan hukum Indonesia itu sulit untuk kembali ataupun masih belum baik. Karena ya gitu, aparat penegak hukumnya aja sulit mencari satu orang aja sulit. Katanya jejaknya masih ada berada di Indonesia. Dan saran saya penegak hukum untuk membalikan citranya, yaitu ia benar-benar bekerja sebagai penegak hukum, menangkap pelaku tersangka dan tidak memandang bulu ras ataupun kasta perekonomian atau penjabatan supaya dia mencari aman, ataupun karena dia untuk duniawi saja demi uang ataupun sebagainya dan pekerjaannya. Tetapi penegak hukum seharusnya kooperatif ataupun profesional dalam menjalankan tugasnya agar citra penegak hukum kembali menjadi lebih baik lagi. Dan saya saran untuk penegak hukum tetap mencari pelaku komisioner pencari penyuapan kasus
komisioner KPU tersebut, yaitu Harun Masiku. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, jangan sampai tunggu viral dulu baru dicari. Dan mungkin itu saja dari saya, terima kasih.